Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kaifa halukum anak-anakku sekalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup, ya. Subtema yang pertama, pelajaran yang pertama. Yuk. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Namun, gerak yang dilakukan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Nah, bagaimana gerak pada tumbuhan, hewan, dan manusia? Yang pertama, ini gerak pada tumbuhan. Pada tumbuhan, gerak yang dilakukan terbatas. Misalnya bunga yang semulanya kuncup, ya tertutup, kemudian bergerak perlahan-lahan menjadi mekar. Tumbuhan tidak bergerak pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, bunga ini dari kuncup mekar. Ya, sebenarnya bukannya pelan-pelan dia, cuma karena dicepatkan ya, dipercepat kameranya maka langsung terbuka seperti itu. Ya. Bunga ini dia bergeraknya pada tempatnya saja. Dia tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini pada tumbuhan. Ya. Nah, kemudian gerak pada hewan. Gerak pada hewan ini ada beberapa macam ya. Jadi yang pertama, gerakan salah satu bagian tubuh ya. Jadi gerakan bagian tubuhnya seperti menggaruk-garuk ya. Kemudian telinganya bergoyang. Ada juga gerakan hewan ini berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, fungsi gerakan pada hewan apa saja? Ternyata hewan itu ketika bergerak ada fungsinya ya. Tujuannya yang pertama untuk mencari makan. Ya. Yang kedua, berlindung diri dari predator, yaitu hewan pemangsa lain ya. Jadinya hewan ini bergerak agar dia bisa kabur atau menghindar dari predator. Seperti rusa ya. Dia bergerak dia ketika dikejar oleh harimau, macan atau cheetah. Ya, itu ya. Itu fungsi gerakan pada hewan. Pada umumnya, hewan bergerak sesuai dengan habitatnya, tempat tinggalnya. Ada yang ada di darat, di laut, bahkan di udara. Ya, hewan itu. Nah, ini contohnya. Nah, seperti kucing, dia berjalan. Kemudian ada kanguru ya, dia melompat jalannya dia, bergeraknya. Ada misalkan kadal atau cicak, dia melatah dia, ya jalannya, geraknya. Ada ikan, dia berenang menggunakan sirip-siripnya di air. Ada juga yang burung, dia terbang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di udara, dia menggunakan sayapnya dikepakkan untuk berpindah tempat ya. Sekarang gerak pada manusia, ya hampir sama ya, manusia dengan hewan. Gerak pada manusia sama seperti hewan. Gerak pada manusia tidak hanya gerakan bagian tubuhnya saja, tetapi dapat juga berpindah tempat. Gerak pada tubuh manusia, misalnya menggelengkan kepala, ya gerak tubuhnya ya, geleng-geleng. Kemudian ketika makan, kemudian tegak setelah bungkuk. Nah, gerak berpindah tempat pada manusia, misalnya itu berjalan, ya bergerak berpindah tempat. Kemudian misalkan berlari, ya. Kemudian misalkan bergeraknya melompat, ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, sekarang sebelum kita bahas ya, organ gerak manusia itu ada alat gerak ya. Alat gerak manusia itu ada dua. Ada pasif dan aktif. Yang pasif ini adalah tulang. Sedangkan yang aktif yaitu adalah otot. Nah, sekarang kita bahas otot terlebih dahulu. Ya. Otot disebut organ gerak aktif. Ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga keseluruhan organ gerak dapat bergerak. Ya. Nah, sini ya.
Jadi otot ini anak sekalian, dia yang menggerakkan tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Ya, nanti ya, Eda akan lebih jelaskan lebih jauh. Nah, ini gambarnya nih, awal tulang, ya seperti ini, ya, di tulang. Kemudian tulang itu dibalut oleh otot, nah, sehingga menjadi seperti ini. Ya, yang kiri tulang-tulang saja, yang ke tengah ini gambar, dan yang ke sebelah kanan ini itu sudah gambar bentuk dari otot. Jadi sebenarnya tulang itu adalah alat gerak aktif pasif, ya. Dia hanya diam saja. Nah, di sini, ya. Tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka memiliki fungsi. Yang pertama, melekatnya otot. Jadi tulang ini pada manusia untuk melekatnya otot, ya. Yang kedua, ini fungsi tulang yaitu menegak dan menguatkan tubuh. Dan tulang sebagai alat gerak pasif. Jadi tulang ini anak sekalian, dia hanya tulang saja, dia tidak bisa bergerak. Ya. Namun karena tulang ini dilekati atau dilapisi oleh otot, ya, jadi tempat melekatnya otot, sehingga yang menggerakkan tulang itu adalah otot. Ya. Jadi makanya tulang itu disebut alat gerak pasif. Dia pasif, dia diam saja. Sedangkan otot itu alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Ya. Jadi alat gerak manusia ada pasif dan aktif. Ya, pasif itu adalah tulang. Ya, dia tidak bisa bergerak. Dan yang aktif yang menggerakkan adalah otot. Dan jadi otot manusia yang menggerakkan tulang-tulang. Ya. Jadi ya kalau misalkan kalian angkat tangan kalian ke kanan, ke kiri, berlari, semuanya itu adalah otot ya yang menggerakkan tulang-tulang kalian. Ya. Nah, tulang tersusun atas kalsium, ini zat kapur yang direkatkan oleh kolagen. Dan semakin dewasa usia manusia, tulangnya semakin banyak mengandung zat kapur, ya. Maka tidak heran ya, ada istilahnya osteoporosis, pengkapuran pada tulang, ya. Dan semakin dikit zat perekatnya. Ya. Tuh, ya. Nah, itu saja dari Pak Indra ya, materinya. Syukran wa jazakumullah khairan sudah mau belajar dengan Pak Indra. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.